Kalian tahu nggak sih, Asia Selatan kawasan yang panas bukan hanya karena iklimnya, tetapi juga karena persaingan pengaruh dari kekuatan besar dunia. Salah satu pemain utama di sana adalah China, yang dalam 6 tahun mereka itu telah aktif menanamkan hegemoninya. Nah, lewat video ini kita akan melihat bagaimana sih strategi China membentuk ulang peta kekuasaan di Asia Selatan dari tahun 2018 hingga 2024. Asia Selatan terdiri dari negara-negara seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Maldives. Kawasan ini sangat strategis, terletak di jalur perdagangan internasional yang memiliki sumber daya alam penting, serta menjadi wilayah dengan populasi besar dan pasar ekonomi yang terus tumbuh. Bagi China, kawasan ini bukan sekadar tetangga, tapi juga bagian dari strategi global untuk memperluas pengaruhnya. Tujuan akhirnya yaitu adalah menjadi kekuatan hegemonik yang tak hanya dominan di Asia, tapi juga punya daya tawar besar di panggung dunia. Jadi, bagaimana caranya China menanamkan pengaruhnya di Asia Selatan? Ada 4 strategi utama. Yang pertama, ada strategi ekonominya, yakni Belt and Road Initiative dan diplomasi. Melalui Belt and Road Initiative atau BRI, China menandai pembangunan pelabuhan jalan dan juga infrastruktur di Sri Lanka, Pakistan, dan juga Bangladesh. Tapi di balik itu, banyak negara akhirnya terjebak dalam utang yang sangat besar, dan itu membuka jalan bagi China untuk kemudian ikut campur dalam keputusan domestik di negara-negara yang mereka berikan pinjaman hutang. Lalu, yang kedua, ada strategi militer dan juga keamanan. China dalam hal ini menjalin kerjasama pertahanan dengan Pakistan, serta mulai membangun pangkalan yang sangat strategis, seperti halnya Pelabuhan Gwadar. Mereka juga rutin mengadakan latihan militer, yang dimana latihan militer ini tentunya dilakukan secara gabungan, yang kemudian menunjukkan kekuatan sekaligus membangun ketergantungan yang ada. Kemudian yang ketiga, ada diplomasi budaya. Melalui Confucius Institute, beasiswa, hingga promosi budaya melalui media, serta festival adalah bagian dari upaya China menampilkan wajah ramah. Akan tetapi di balik senyum ada strategi yang membentuk opini publik serta loyalitas elit politik. Kemudian yang terakhir, ada eksploitasi konflik lokal. China dalam hal ini memanfaatkan konflik internal serta rivalitas antar negara di kawasan. Contohnya India dan Pakistan untuk masuk sebagai penengah sambil diam-diam membangun pengaruh. Namun, tidak semua pihak menerima begitu saja dominasi China. Sebagai kekuatan regional, India tentu tidak tinggal diam. India memperkuat kerjasama kuat dengan Amerika, Jepang, dan Australia untuk menyeimbangkan pengaruh di China. Di Sri Lanka, proyek pelabuhan Hambantota yang dibiayai China malah menyebabkan krisis utang besar. Akibatnya, pemerintah Sri Lanka harus menyewakan pelabuhan itu ke China selama 99 tahun, yang memicu kemarahan rakyat. Sentimen anti-China muncul di berbagai negara. Rakyat merasa negaranya kehilangan kedaulatan karena ketergantungan ekonomi. Demonstrasi pun mewarnai proyek-proyek China di beberapa wilayah. Lalu, apa dampaknya bagi Asia Selatan? Pertama, pergeseran kekuatan regional. China perlahan mulai menggantikan peran India dan Amerika Serikat dalam proyek-proyek besar. Ini mengubah struktur kekuasaan di kawasan. Kedua, ketergantungan ekonomi dan politik. Bantuan dan pinjaman China datang dengan konsekuensi. Banyak negara harus mengalah dalam kebijakan demi menjaga hubungan baik dengan Beijing. Ketiga, risiko ketidakstabilan jangka panjang. Krisis uang, konflik internal, dan ketegangan antar negara bisa meledak kapan saja. Dan China, suka tidak suka, akan terseret dalam pusaran itu. Hegemoni China di kawasan Asia Selatan adalah Kisah tentang ambisi besar, strategi canggih, dan perlawanan yang akan terus tumbuh. Jadi pertanyaannya, apakah negara-negara Asia Selatan bisa tetap berdiri di atas kaki mereka sendiri? Ataukah mereka menjadi bagian dari puzzle besar yang dirancang oleh Beijing?